Survei yang dilakukan OJK di tahun 2022 menunjukkan angka yang mengembirakan walaupun naiknya mungkin nggak yang drastis gitu ya. Literasi masyarakat Indonesia terhadap keuangan ada di angka 49,68%. Artinya dari 100 orang, ada 49 orang yang sudah mulai paham tentang keuangan. Wow, ini berarti hasil dari kerja keras berbagai pihak, termasuk salah satunya kehadiran Financial Wisdom di setiap hari Rabu jam 7 pagi. Selamat pagi, soalnya senang dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini. Senang banget ya karena berkumpul lagi bersama-sama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tamu yang sedang mengunjungi kita pagi hari ini ya. Kita akan membahas mengenai utang baik dan utang buruk. Kita diajarin dari kecil untuk ayo belajar yang pinter, sekolah yang tinggi supaya pinter dapat pinter cari uang ya, dapat uang yang banyak. Tapi kayaknya agak jarang kita dengar ada mata kuliah atau perbincangan ya bersama dengan keluarga atau kerabat dan sebagai sahabat tentang pengelolaan keuangan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mengajak kita semuanya untuk membahas. Saya mau menyapa dulu Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selamat pagi. Pagi, pagi Mbak Ula. Pagi Mbak Sehat Ola, Pak Eko, Pak Pak Teguh, Teguh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas ya. Malik, Ya, selamat pagi. baik. Nah, pagi hari ini Pak Eko. kita akan ngobrolin utang baik dan utang buruk ya. Itu sebabnya pagi ini bersama-sama dengan tim dari BNI Manajemen. Nah, saya perkenalkan tamunya masih sangat muda, sangat kekinian lah kira-kira begitu ya. Kata Pak Eko ya, saya juga kekinian sama Pak Teguh ya. Ada Mas Abdul Malik ya. Oke, Mas Abdul Malik dari BNI AM, beliau CFA dari BNI AM. Selamat pagi Mas Malik. Selamat pagi, Bu Ola, salam kenal. Oke, baik. Kalau tadi dipanggilnya Mas Malik, aku jangan dipanggil Ibu dong. Kan belum ibu-ibu. Boleh, Mbak Ola ya. Tetap ya gantian ya. Boleh, Mbak Ola ya. Oke, Pak Eko sama Pak Teguh, Mas Malik, angka inklusi, literasi masyarakat Indonesia naik, tapi nggak banyak-banyak amat sih gitu ya. Pak Eko sama Pak Teguh ini kalau buat Pak Eko sama Pak Teguh menggembirakan atau justru, aduh 8 tahun siaran naiknya cuma segitu gitu, atau begitukah atau gimana? Saya mau mau, minta tanggapan awal dulu boleh ya dari Pak Eko, Pak Teguh, Mas Malik silahkan. Nah, baik Mbak Ola, terima kasih. Selamat pagi, smart listener semua. Kalau ditanya ada peningkatan, itu kita bersyukur Mbak Ola. Kalau tidak salah, terakhir kan 38 ya. Betul, sekarang 49 ini Sekarang ya. kalau saya malah belum belum lihat itu Mbak Ola hasil Iya, yang data dari terakhir. OJK. Kalau sudah 49. 49, itu wah itu peningkatan menurut saya peningkatan yang luar biasa gitu ya. Tapi eh, di satu sisi memang kita harus tetap berjuang Mbak Ola ya karena 50% itu ya artinya setengahnya masih tidak melek secara finansial dan memang rasanya sih kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh menyerah ya untuk melakukan edukasi secara terus-menerus gitu dan sebetulnya nanti yang harus dilihat itu adalah eh, real kejadian di sektor finansial ya, apakah investasi bodong itu masih terus berlaku? Ya, apakah orang sudah mau mengalokasikan sekian dananya untuk secara konsisten menabung atau Oke. berinvestasi? Dan yang kontekstual dengan pembicaraan kita, apakah orang memang sudah memanfaatkan utang dengan cara yang bijak dan benar? Mungkin itu yang akan harus menjadi indikator utamanya. Kalau begitu Pak Eko sebelum saya ke Mas Malik dan Pak Teguh sedikit ya. Pak Eko, bagaimana kalau gitu, cara pandang kita terhadap utang gitu ya? Ada yang mengatakan, "Enggak sampai kapanpun aku nggak akan berutang, haram itu," gitu. Tapi di Ya, sisi yang lain ada itu kan fasilitas atau cara kan kita untuk bisa, betul. produktif, salah satunya adalah juga dengan utang gitu. Pak Eko, Ya, bagaimana kita harusnya memandang hal tersebut? saya rasa utang itu harus dipandang sama dengan hal yang lain, Mbak Ola, sama dengan investasi, ya. Tergantung bagaimana niat kita memanfaatkannya, tujuannya, dan cara kita menggunakannya. Sama dengan pisau lah, pisau itu berguna, Iya. ya, tapi bisa dijadikan untuk sesuatu yang melakukan kejahatan atau keburukan. Utang juga begitu, Oke. investasi juga begitu, ya. Iya. Jadi menurut saya
secara proporsional utang itu ada baik, ada buruknya, dan menurut saya sih kebanyakan orang itu akan membutuhkan utang. Ya, Ya. jadi sayangnya kita tidak ada lagu Mbak Ola ya, tidak ada lagu. Kalau dulu kan ada lagu Bang Bing Bung Yuk kita nabung Ya. gitu ya. Ya. Karena nabung itu udah pasti baik, Ya. tapi utang itu juga harus bisa dilakukan dengan cara yang baik. Makanya perlu ada edukasi tentang utang. Oke. Ada lagunya Pak, gali lubang Apa? tutup lubang. Ya. Gigi Z banget deh. Pak Teguh, sebelum ke Pak Teguh sedikit secara singkat, Mas Malik melihat bahwa perkembangan atau kenaikan literasi keuangan masyarakat ini bagaimana Mas Malik menanggapinya? Ya menurut saya ini suatu perkembangan yang bagus ya, bahwa dari 38% terakhir ke 40-an 49 persen, ya. 49, oke, menurut saya literasi keuangan di Indonesia, namun perlu ditingkatkan kembali memang dengan acara-acara edukasi seperti ini, dan kita mestinya di masyarakat perkotaan maupun perdesaan itu harus aktif ya, menggali sendiri pendidikan terkait sama keuangan, kemudian juga hal-hal lainnya gitu, supaya literasi keuangan di Indonesia itu meningkat gitu, Pak. Baik, Pak Teguh tadi Mas Malik mengatakan memang harus menggali terus ya, Pak Teguh, Pak Eko juga mengatakan ini sampai kapanpun sebenarnya kalau kita lihat posisikan utang itu juga seperti kayak pisau gitu ya. Kalau dia dipakai dengan cara yang baik akan baik. Kalau begitu apa yang membedakan, yang paling signifikan, perbedaan kuncinya Pak Teguh antara utang yang baik sama yang buruk begitu? Kalau yang utang buruk apa karena nggak bagi-bagi begitu atau gimana tuh Pak Teguh? Masa mau dibagi-bagi utang malah? Lagi Dino. Saya nggak mau dibagi utang, kalau saya maunya dibagi uang. Iya. Nah, jadi gini, saya melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Eko, ibarat pisau. Pisau itu bukan hanya sekedar untuk kejahatan, bahkan bisa melukai diri kita. Sehingga cara pegang pisaunya yang dipegang gagangnya, bukan yang tembaga besinya, benar nggak? Nah, sehingga cara yang bijak adalah cara pegang pisau adalah pegang yang di gagangnya, jangan pegang yang ada di ujungnya, yang ada di apa istilahnya itu besinya atau tembaganya gitu ya. Nah, demikian pula utang itu benar-benar digunakan sesuai dengan kegunaannya, pegang di gagangnya. Gunakan kalau memang memiliki sifat-sifat yang produktif, bisa menyelesaikan masalah dari sisi misalkan mengurangi konsumsi kita. Jangan gunakan terbaliknya. Jangan gunakan terbalik itu artinya ketika kita menggunakan utang untuk konsumtif. Gunakan utang untuk menikmati sesuatu yang belum kita dapat raih dengan cara singkat, dengan cara instan, seperti kita menjadi memegang pisau dengan terbalik. Bahkan memegang pisau dengan terbalik meskipun pada gagangnya bisa menghunus diri kita sendiri kan gitu. Nah, sehingga hati-hatinya justru bukan mencelakai orang lain ya, tapi justru jangan-jangan kita sendiri yang tercelakai. Betul. Baik, Nah, nanti kita bagaimana? bahas. Izin Pak Teguh, Ya, nanti kita silakan. boleh gali lebih jauh ya. Kita kupas Ya. lebih jauh lagi di sesi yang berikutnya. Kita jeda sebentar ya, Smart Listener ya. Tetap bersama dengan kami dalam perbincangan mengenai utang baik dan utang buruk bersama dengan Pak Eko, Pak Teguh, ya, dan juga kemudian Mas Malik dari BNI Asset Management. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami dalam Smart Financial Wisdom. Saya ingin menyapa Smart Listener pagi hari ini yang menyimak kami sambil berkendara. Hati-hati dalam perjalanan, tetap fokus juga ya dengan Anda berkendara begitu ya. Kemudian saya juga ingin menyapa Smart Listener yang menyimak kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Halo, apa kabar untuk Smart Listener di Makassar, Manado, Banjarmasin, dan juga Balikpapan? Kemudian saya ingin menyapa Smart Listener yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Pagi hari ini kita membahas mengenai utang baik dan juga utang buruk versus utang buruk ya. Masih bersama dengan Pak Teguh, Pak Eko, dan juga ada Mas Abdul Malik ya, CFA dari BNI Asset Management. Baik, kita sambung bahasannya ya. Baik, sebelum ke Pak Eko dan juga Pak Teguh, Pak Mas Malik, kalau kita lihat kondisi sekarang ini ya, banyak banget pengaduan-pengaduan yang masuk ke OJK sehubungan dengan ya banyak masyarakat yang terlilit hutang begitu ya.
pinjaman online dan sebagainya. Mas Malik melihatnya ini seperti apa begitu? Karena sebenarnya kalau bicara tentang hutang, ya namanya orang berhutang mah nggak sekarang doang kan gitu ya. Dari dulu juga udah ada begitu. Tapi sekarang kan karena ada media gitu ya, pinjaman online yang mudah gitu. Ini jadi semakin kayak ini, suburnya tuh kayak jamur di musim hujan begitu. Nah, bagaimana tanggapannya Mas Malik? Silakan. Iya, Mbak Ola. Jadi memang ini suatu hal yang disayangkan ya menurut saya. Karena memang mulai dari buka tabungan atau proses pengajuan kredit itu sudah dipermudah. Kemudian berkembang lagi mengenai pinjaman online. Maka seringkali masyarakat itu lupa untuk mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya menjadi catatan gitu sebelum kita mengajukan kredit. Misalkan apakah perusahaan yang meminjam itu telah memiliki izin, apakah izinnya terdaftar di OJK, kemudian apakah ada semacam customer service atau dan hal lain sebagainya yang layak untuk perusahaan peminjam itu secara resmi seperti itu ya. Nah, kemudian kedua, hal ini memang menjadi bukti bahwa literasi keuangan masyarakat di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan gitu. Nah, hal ini sebenarnya menekankan mengapa dalam perspektif pengelolaan keuangan hutang itu harus direncanakan secara bijak gitu, Pak. Iya, baik. Kalau begitu, kalau ini perlu direncanakan secara bijak, Pak Eko boleh nggak paparkan kepada smart listener gitu, mengingatkan deh gitu. Sebenarnya apa yang menjadi indikator sebuah utang disebut baik sama buruk nih, Pak Eko? Silakan, Pak Eko. Iya, Mbak Ola, ada beberapa hal ya. Yang pertama, utang itu menjadi baik ketika kita tahu ya, bahkan harusnya di level yakin bahwa kalau kita berutang itu kita bisa bayar, Mbak Ola. Ya. Karena sekarang ini banyak orang berutang itu karena kepepet dan mereka itu istilahnya gimana nanti. Yang penting mereka punya cash flow untuk menutup suatu kebutuhan tanpa tahu apakah nanti mereka punya sumber dana untuk mengembalikan. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu, kemungkinannya untuk terjerat utang itu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan berutang, Mbak Ola. Ya, tujuan berutang itu harus untuk sesuatu yang produktif. Iya. Ya. Jadi ketika kita berutang, itu kan kita ada biaya bunga yang harus kita keluarkan. Nah, mestinya ketika kita berutang menggunakan dana atau membeli sesuatu, seharusnya biaya yang kita keluarkan ya termasuk bunganya itu harusnya lebih kecil daripada manfaat yang kita bisa dapatkan. Ya. Saya ambil contoh utang KPR itu utang yang bagus, Mbak Ola. Karena kita membeli aset dan dalam jangka panjang aset itu nilainya jauh dari biaya yang kita keluarkan. Ya. Jadi saya melihat dari kacamata besarnya, satu, orang yang berutang itu tahu bahwa dia mampu bayar, itu utang baik. Ya. Yang kedua, tujuan untuk berhutang itu untuk sesuatu yang produktif. Nah, nanti technically-nya yang beberapa persyaratan lagi mungkin Pak Teguh yang lebih paham itu nanti. Iya, baik. Beralih ke Pak Teguh, Mas Malik ya, Pak Eko, kan masyarakat tadi kalau menyimak apa yang dijelaskan oleh Pak Eko, kita suka punya keyakinan semu, kayaknya nanti pasti bisa bayar karena ini akan ada uang dari sini, begitu ya Mas Malik ya, keyakinan semu gitu ya. Kalau gitu supaya nggak semu begitu ya keyakinan ini, bagaimana sih sebenarnya menghitung prosentasenya ya Pak Teguh? Semestinya kita tuh punya utang tuh berapa persen sih gitu ya, dan kemudian ini yang harus dihitung kira-kira supaya nggak jadi beban yang memberatkan perjalanan begitu ya, karena kan banyak banget juga kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi begitu. Silakan Pak Teguh. Ya, kalau ngomongin persentasenya tentu kita udah sering sampaikan di Smart Financial Wisdom ini ya, yaitu dari sisi cicilannya. Jadi cicilan utang kita totalnya ya, bukan per utang, dari total cicilan semua utang kita itu maksimum 30%. Kalau di situ ada KPR, saya kadang-kadang bolehin lah buat klien saya itu 35-40%. Karena kalau nggak kayak gitu, kadang-kadang nggak bisa kekejar tuh untuk beli rumah, misalkan gitu. Dan rumah itu adalah suatu hal yang cukup berarti buat rumah tangganya, misalkan gitu. Sehingga maksimum 30
atau 35% dari total income. Jadi kalau income-nya berdua ya boleh digabungin, boleh. Tapi juga dari total cicilannya. Itu dari sisi presentasinya sih Mbak Ola. Oke, baik. Jadi secara total begitu ya. Tapi apa yang membuat seringkali akhirnya kayaknya itu luber deh Pak Teguh ya, Nah, Mas Malik. seringkali begini. Tadi Pak Eko menyampaikan orang kepepet. Kadang-kadang jangan-jangan banyakkan orang berhutang itu bukan karena kepepet, gitu Ya. kan? Karena tergiur, gitu. Maka kita sering sampaikan ya, kalau kita mau membeli barang, pikirkanlah 30 detik, 60 detik gitu ya, 1 menit, 2 menit untuk kira-kira barang ini kita butuhin nggak sih? Kita perluin nggak sih? Gitu. Nah, apalagi kalau utangnya pakai skema bayar nanti ya, gitu kan. Ini Ya, kan ya. udah sangat familiar kan. Jadi orang-orang kadang-kadang gini, tadinya nggak perlu, begitu ada tawaran bisa bayarnya nanti dengan cicil selama 1 tahun, akhirnya merasa perlu. Padahal dia bisa saja terjerat utang dan kemudian tidak berpikir cicilannya kayak gimana, mampulah cuma 500.000, besoknya ada lagi mampulah 500.000, ada lama-lama banyak. Apalagi kalau misalkan cicilan per bulannya lebih dari kemampuannya dan lebih dari 30% dari income-nya. Nah, ini menjadi terjerat. Atau begini, orang butuh sesuatu nih, saya perlu nih Pak, saya harus beli handphone karena handphone saya rusak, untuk ini bisa mensupport kerjaan saya. Tapi sebetulnya handphone yang dia beli dengan harga misalkan 5 juta udah cukup. Tapi karena ada tawaran tadi, bayar nanti Aja tadi itu, sekalian gitu ya. sekalian lah, kan sebulan beli yang 12 juta, sebulan cuma 1 juta nih. Bisa lah gitu, nggak taunya dia punya kebutuhan lain, dia punya cicilan yang lain yang dia nggak hitung. Jadi kadang-kadang apa iya ketika kita berutang itu adalah karena sebuah kebutuhan atau jangan-jangan kita berutang karena tergiur tawaran. Ya. Nah, ini yang harus kita pikirin. Jangan sampailah kita tergiur. Kalau memang kita mau mau beli sesuatu, ya siapin uangnya. Kalau mampu ya beli gitu kan. Apalagi kalau misalkan bayarnya cash itu dapat diskon. Kalau bayarnya bayar nanti dengan skema katakan bayar nanti itu, nah itu nggak pakai diskon, dicicil meskipun kata-katanya 0%, itu sejatinya ada bunganya, ada biayanya. Karena kalau kita beli cash kan at diskon gitu kan. Sementara kalau kita beli tunai, kalau kita beli nyicil, kita beli dengan bayar nanti, ya kita membayar lebih besar daripada kita membayarnya kalau kita beli dengan tunai. Gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau menurut Mas Malik, Pak Eko nih suasana situasi menuju tahun baru perlu diwaspadain nggak nih? Dengan yang gitu tuh, bayar nanti, kayaknya perlu ya? Perlu diwaspadai ya. Oke. Baik, jangan tambah dulu utang Anda, smart listener ya, karena kita mau bahas lagi lebih jauh tentang utang baik dan utang buruk ini versus utang baik versus utang buruk. Kita bahas lebih jauh nanti kalau sudah terjerat ya, apa yang harus saya lakukan? Mungkin ini juga banyak pertanyaan ya dari Anda. Pak Teguh, Pak Eko, dan juga Mas Malik, kita jeda sebentar, tetaplah bersama dengan kami. Listener dan juga sahabat yang bergabung di kesempatan pagi hari yang penuh semangat ini, senang banget kita disimak dari berbagai kota di Indonesia. Ada salam dari Ibu Dayu Lestari di Bali, Pak Eko, yang juga sedang Terima kasih mendengar Bu kita. Dayu. Ya, dan juga ada Pak Wisnu ya, yang sedang mendengarkan kita juga dari Pontianak. Woi, Selamat semangat pagi ini. Pak Wisnu. Baik, kita sambung ya obrolan kita, Mas Malik, mewakili dari BNI Asset Management sebagai seorang CFA. Mas Malik, sedikit sebelum kita lebih jauh nih ngitung-ngitung soal utang ya bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh. Mas Malik melihat kondisi sekarang menuju akhir tahun apa yang perlu diwaspadai? Karena ini godaan dan jeratan untuk masuk ke dalam utang tuh sangat potensial nggak sih Mas Malik melihat menuju akhir tahun ini? Silakan Iya, Mas. betul. Jadi gini, Mbak, memang sih biasanya kan kalau akhir periode, akhir tahun gitu kan, biasanya kan banyak-banyak promo gitu kan, promo hotel lah, promo promo barang-barang ya kan, gadget, ya itu sih yang perlu diwaspadai. Karena ya promo-promo itu kan misalkan ya kalau misalkan kita belum punya dana nih saat ini atau tabungan ya kan, kita jadi tergiur tuh untuk misalkan tadi pay later atau utang gitu kan. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi uh, kalau itu tujuannya untuk konsumtif, sebaiknya memang ditahan dulu gitu.
Berarti ya artinya kita mesti tahu kapan waktu yang tepat, yang pas kalaupun mau berutang gitu ya Mas Malik ya. Betul, betul. Jadi hari-hari ini menuju akhir tahun kalau menurut Mas Malik waktu yang tepat atau justru waktu yang perlu diwaspadai? Waktu yang diwaspadai sih sebenarnya. Ya itulah, mesti hati-hati gitu Mbak. Yang perlu diwaspadai ya. Iya. Baik, kalau gitu waktu yang paling tepat kalau menurut Mas Malik pada saat kapan sih kalau kita pun mau berhutang ya? Kalaupun mau berutang, Mas Malik melihat apakah akses ke bank itu masih jauh lebih menjadi solusi gitu ya, walaupun banyak yang mengatakan ribet, rumit lah gitu ya. Mas Malik menanggapinya seperti apa? Iya, yang pertama sih kalau misalkan bank itu memang persyaratannya agak lebih ketat, tapi memang di sisi lain karena kredit underwriting mereka yang oke gitu, mereka dalam kata lain bunganya itu biasanya lebih rendah gitu kan, daripada misalkan pinjaman yang berbasis online gitu ya. Oke. Tapi memang itu sih yang harus kita cermati gitu Mbak. Kalau misalkan kita mau berutang, waktu yang tepat adalah sebaiknya memang dipertimbangkan terlebih dahulu dari segala aspek gitu. Misalkan yang pertama tujuannya apakah tujuan utang itu produktif dan bukan konsumtif, maka kalau misalkan produktif kita bisa berutang. Kemudian kita cermati terlebih dahulu apakah kemampuan kita nih pada saat ini atau pada saat yang masa datang gitu mampu untuk membayar cicilan tersebut. Nah, Pak Teguh memang sudah menjelaskan ya bahwa harus di bawah 30% dari penghasilan secara total cicilan. Kemudian juga kita harus cermati pertimbangan seperti bunga, apakah cicilan atau perhitungan yang dimaksud oleh kredit tersebut bisa kita pahami gitu ya. Maksudnya simulasi atau cicilan itu bisa kita ketahui gitu, Mbak. Ya, Pak Eko, apa sarannya Bapak kepada masyarakat ya? Ini kan masyarakat sangat kompleks banget, beragam gitu ya. Ada yang dia pekerja lepas, pekerja kreatif, ada yang di instansi ya. Lalu kemudian juga mungkin ada pegawai kontrak, freelance dan sebagainya. Apa saran Bapak untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pendanaan dan kalaupun ingin mendapatkan pendanaan, lagi-lagi nih pertimbangannya harus kayak gimana begitu? Silakan, Pak. Iya, Mbak Ola, memang tadi Mas Malik sampaikan ya, kalau di bank itu kompleksitasnya memang lebih tinggi, tapi sebetulnya buat kita yang berhutang pun lebih aman, Mbak Ola. Ya, kenapa? Karena mereka akan melakukan assessment, ya, melakukan analisa. Oh, kita itu mampu untuk berhutang. Jadi sebetulnya untuk kita itu aman juga. Nah, memang yang sangat menjamur pinjaman online itu kebanyakan adalah pinjaman-pinjaman konsumtif. Ya, kebanyakan ya, tidak semuanya. Karena ada juga yang orang pinjam untuk menjadikan modal usaha. Itu produktif gitu. Nah, kalau pertanyaannya bicara tentang berbagai macam profesi yang tidak semua orang memiliki penghasilan tetap ya, Mbak Ola ya. Itu memang ada kriteria-kriteria lain lah ya untuk bisa mendapatkan pinjaman yang memang menurut saya menjadi harus lebih berhati-hati, Mbak Ola. Ya, bukan berarti tidak bisa, tetapi harus lebih berhati-hati. Ya, artinya mereka juga harus memikirkan ketika penghasilannya tidak tetap, ujung-ujungnya juga jangan sampai utang itu menjerat mereka. Karena kalau orang sudah terjerat utang itu biasanya urusannya bukan hanya secara finansial, Mbak Ola ya, tapi itu akan menguras energi dari sisi mental dan yang lain-lainnya. Ya. Ya, baik. Pak Teguh, supaya tidak menguras mental begitu ya. Ini kan bisa jadi sumber pertengkaran juga tuh kalau di dalam keluarga, benar nggak sih Mas Malik ya? Yang sering kali jadi PR kan adalah mau beli rumah ya. Kalau mau beli rumah dengan KPR kan ada uang muka. Tepat nggak tuh Pak? Kalau misalkan untuk uang mukanya udahlah gampang ngutang dulu aja deh yang untuk uang mukanya. Nanti kalau nggak ngutang, kalau nggak gitu nggak jadi beli rumah loh. Nah ini saran Pak Eko gimana nih Pak Eko melihat ini nih Pak? Nah, Silakan benar, Pak. Mbak Ola. Kebutuhannya banyak banget. Pak Teguh maksud saya, maaf. Silakan Pak Teguh. Ya,
Eh, kalau utang KPR-nya aja kan ngutang ya, berarti ya katakan 80% dari bank. Kemudian 20%-nya juga ngutang juga, berarti kita punya utang 100%. Itu berat sebetulnya. Saran saya sih sebaiknya kita punya DP-nya dulu minimal banget 10% lah, atau minimal yang dipersyaratkan oleh si banknya, katakan gitu. Sehingga saya kok melihat ya, di akhir tahun ini, di mana tahun 2023 adalah tahun-tahun yang penuh dengan challenging gitu lah ya, dengan tantangan, dengan suatu hal yang menarik gitu kan. Saya kira ini kita harus lebih bijak menghadapi di tahun 2023, terutama di awal-awal tahun sampai mungkin semester kedua awal itu akan terjadi banyak hal di sektor keuangan gitu, kira-kira gitu. Sehingga kita harus benar-benar bijak, benar-benar mengelola keuangan kita, dan juga memastikan bahwa kondisi keuangan kita untuk menghadapi tahun depan itu baik-baik saja. Nah, artinya ketika kita nggak yakin-yakin amat, ada baiknya kita ada agak hati-hati lah. Agak hati-hati misalkan kita mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu-perlu amat. Yang kedua, kita juga mengurangi kalau ataupun utang, benar-benar utang yang punya potensi yang baik, dalam arti tadi disebutkan produktif, ngurangin cost dan sebagainya itu ya. Nah, itu kita perlu pertimbangan yang lebih matang lagi supaya nggak kena mental gitu bahasanya anak muda sekarang gitu kan, kena mental nih jadinya nih, udah nanti masalah atau harus bayar utang, di mana utangnya saya nggak perlu amat tuh kan, saya bilang apa kata pasangannya misalkan gitu kan, nggak usah ngutang dulu deh, ntar dulu deh gitu misalkan gitu. Jadi kan saling salah-salahan, itu nggak bijak. Kalau memang kita harus berutang, pastikan itu kesepakatan, bukan ada pemaksaan dari salah satu sisi, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Itu sih Mbak. Iya, baik. Nah, kalau Pak Eko kan pengalaman banget ya, dulu merencanakan nih bersama dengan keluarga. Izin ya Mas Malik, kita tanya kepada Pak Eko ya. Nah, itu tuh gimana sih supaya sepakat gitu? Karena kadang-kadang untuk mencapai kata sepakat ini kadang-kadang menyatukan kayak menyatukan langit dan bumi gitu, Pak Eko. Silakan Iya, Pak. Mbak. Saya dulu sama istri ketika pertama kali menikah, Mbak Ola, itu tujuan secara finansial adalah pengen punya rumah dulu. Ya, jadi dan diniatkan bahwa tahu juga kalau rumah itu agak sulit untuk dibayar secara cash, dan untuk nabung dulu harganya keburu naik gitu ya. Jadi dan tahu bahwa utang untuk rumah itu produktif, karena selebihnya saya sama istri itu berniat kalau bisa tidak punya utang selain utang KPR gitu. Nah, jadi yang kita rencanakan adalah memang punya utang KPR, dan itu pun pengalaman saya, Mbak Ola, saya berutang tuh untuk beli tanahnya aja. Ya, karena nabung, kemudian nabung dan pelan-pelan membangun rumah sendiri gitu ya, walaupun kecil tapi bahagianya luar biasa Mbak Ola punya rumah pertama itu. Iya. Jadi itu pengalaman saya, dan memang harus disepakati kalau kita sudah berumah tangga ya, komunikasi suami istri itu untuk menentukan dan memutuskan masalah-masalah seperti berutang ini, menurut saya harus Berdua ya. berdua ya, jangan Ya. jangan sampai juga salah satu punya utang yang lainnya tidak tahu gitu. Itu hati-hati itu. Ya, case-nya banyak tuh Pak. Yang satu punya utang terus nggak tahu, taunya nanti tiba-tiba Betul. begitu debt collector datang dan udah marah-marah gitu ya. Baik, kita lebih jauh. Habis ini tipsnya nih ya, kita mintakan ke Mas Malik ya, ke Pak Teguh dan juga Pak Eko menghadapi kalaupun sudah terjun ini, sudah masuk dalam lingkaran hutang. Oke, bagaimana mengatasi itu semuanya? Kita bahas sebentar Smart Listener, setelah jeda tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Financial Listener. Listener dan juga sahabat yang bergabung, ini pertanyaan soal utang baik dan utang buruk seru banget dari WhatsApp ya, dan juga dari YouTube. Saya coba cicil, mudah-mudahan ada beberapa yang nanti bisa mewakili kita belajar dari kasus-kasus itu ya. Saya coba ke YouTube dulu, Pak Eko, Pak Teguh dan juga Mas Malik. Saya izin ke YouTube, ada Pak Agus Pujianto, bagaimana menyikapi hutang yang receh-receh, biasanya ke warung atau teman dekat gitu ya, atau di kantor gitu ya, bayarnya nanti pas gajian. Pada akhirnya polanya tuh begitu terus berulang begitu ya. Apa saran dari Bapak, tipsnya gitu untuk memperbaiki situasi yang kayak gini nih? Silakan, Pak Eko. Ini Pak Teguh ini ahlinya.
Silakan Mas Teguh. Kalau yang receh-receh jangan ngutang lah, ya kan? Kalau emang itu suatu hal yang nggak penting-penting amat, semaksimal mungkin nggak usah utang, gitu kan? Kumpulin dulu. Apalagi kalau kadang gini tuh orang tuh ya, saya tuh punya uang gitu. Ada beli sesuatu, begitu ditawarin nyicil jadi nyicil gitu. Yang akhirnya ngegulung, yang tanpa ia sadari, yang kemudian akhirnya compounding interest, bunganya bergulung gitulah, sehingga akan menjadi berat. Padahal dari yang receh-receh kan jadi bukit juga gitu, lama-lama jadi banyak juga gitu. Sehingga kalau yang receh udahlah nggak usah ngutang. Maka tadi Pak Eko setuju banget tuh ketika sepakat sama Ibu bahwa kalau punya utang ya cuma KPR, dan habis itu untuk yang lain nggak pakai utang. Beli mobil ya cash gitu loh. Kalau memang belum bisa beli cash ya jangan beli mobil gitu, kira-kira gitu ya. Iya, iya. Mungkin saya tambahin Mbak Ola, yang mungkin Silakan, yang Pak Eko. menjadi masalah itu justru di kantor itu biasanya bagaimana kita menolak karena teman-teman misalnya mau yang receh-receh mau pinjem, yang mau receh-receh pinjem, ya. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau dalam satu kantor itu ya harus ikut mengedukasi dan mau menolak gitu ya, karena biasanya orang yang pinjem receh-receh kemudian lupa itu ya, karena tidak dicatat. Ya, jadi termasuk juga kita kalau bisa jangan meminjamkan kepada teman itu hal-hal yang receh gitu ya, karena itu juga nggak enak kan, kalau kadang-kadang kalau sudah pinjem terus nggak dikembaliin kita juga kan nggak enak mau nagih gitu ya, dan Betul. itu akan sangat merusak hubungan nanti apalagi kalau di kantor seperti itu. Oke. Ada Mbak Debbie ya melalui WhatsApp. Mas Malik, ini pertanyaan. Kalau begitu bank harusnya bantu dong, terutama untuk kalangan milenial nih. Kalau kita mau dapat pinjaman tuh ya mudah, dipermudah gitu dari bank begitu ya. Nah, Mas Malik menjawab pertanyaan Mbak Baby. Di BNI sendiri ada nggak tuh untuk mendapatkan kemudahan ya bagi para milenial, terutama mereka yang mungkin sudah pengen nih punya rumah gitu ya, atau ya, utang yang lain-lain ya, yang artinya memang bisa difasilitasi. Ceritain di BNI apakah itu memungkinkan? Silahkan, Mas Malik. Kalau di BNI setahu saya Mbak memang untuk pengajuannya ya itu sudah dipermudah gitu. Iya. Misalkan untuk kita mengisi form aplikasi untuk pengajuan kredit itu biasanya sudah disediakan secara online. Jadi kalau itu sudah diisi, kita isi secara online. Nah, nanti persyaratan dokumennya kita bisa bawa ke cabang di BNI gitu, Mbak. Jadi ya di situ di BNI nanti kita tinggal akad kredit aja gitu. Memang sih itu sebuah apa namanya simplifying proses gitu ya dari yang yang secara baku harus dijalani oleh bank masing-masing bank gitu Mbak. Tapi memang prosesnya itu memang sekarang udah harusnya sih udah lebih mudah gitu Mbak. Oke, possible nggak sih milenial bisa punya rumah kalau zaman now ini, Pak Teguh? Gimana? Possible punya rumah? Possible nggak gitu ya, milenial itu dengan gaji mereka yang sekarang nih rata-rata UMR dan sebagainya, mereka bisa punya rumah, Pak? Oh, saat ini banyak sekali kemudahan untuk memiliki rumah bagi milenials yang dibikin oleh bank yang cukup inovatif menurut saya, dan hampir semua bank sekarang punya, di mana cicilannya tiring, Mbak. Tiring itu artinya ketika masih sekarang ngambil KPR-nya misalkan gitu ya, nah itu masih cicilan masih ringan, 5 tahun kemudian dan naik lagi sampai di usia berapa dia begitu diharapkan income-nya juga naik juga, maka cicilannya juga naik, sehingga 30%-nya mungkin bisa termaintain terus tuh. Sekarang bisa 30%, nanti juga 30% atau di bawah 30% karena dengan asumsi kenaikan income dari seseorang. Sehingga bukan mimpi sekarang milenial itu bisa punya rumah. Oke. Maulah saya tambahin dikit. Silakan Pak Eko. Itu hampir di semua bank ya, itu ada program khusus tentang KPR untuk milenial atau untuk first jobber. Nah, yang kontekstual tadi Mbak Ola tanya di akhir tahun ini ya atau di awal tahun nanti, bagaimana sih kita berutang? Nah, kalau kita bicara tentang utang produktif, salah satunya utang kita punya KPR Mbak Ola ya, itu kan membutuhkan down payment. Nah, ini yang seharusnya perencanaan di awal itu adalah kita menabung ya untuk bisa mendapatkan 20 atau 30%. Makin banyak down payment-nya makin meringankan.
Dan Ya. salah satunya yang kita mungkin kita harus perlu itu adalah memanfaatkan bonus akhir tahun, Mbak Ola. Ya, jadi bonus akhir tahun itu bisa diinvestasikan dulu di reksadana pasar uang sambil menunggu mencicil ya setiap bulan ditambah-tambahin sehingga 20-30% itu bisa dijadikan down payment untuk kita bisa mendapatkan KPR. Oke. Ada Ibu Hesti, Pak Eko, Pak Teguh, Mas Malik yang bertanya, ini bagaimana kalau ini suami nggak ngomong-ngomong ya, meminjamkan uang ya kepada adik iparnya. Terus kemudian selain adik ipar ada juga saudara, kerabat dan sebagainya gitu ya. Nah, ya sekarang ketika sedang sangat membutuhkan gitu ya, ketika ditagih malah jadi persoalan gitu. Nah, kalau udah kayak gini kondisinya, saran Pak Teguh, Pak Eko, Mas Malik gimana nih? Kita juga ngeri-ngeri juga ya Mas Malik ya. Kita tanya sama ahlinya deh nih yang kalau kayak gini nih Pak Teguh sama Pak Eko. Monggo, Pak. Pak Teguh silakan. Ya, menghutangkan itu kan suatu kebaikan ya. Oke. Mungkin waktu itu kondisi tertentu sehingga pasangan Anda berniat berbuat baik untuk menolong saudaranya, orang lain dan sebagainya. Sehingga pada saat itu adalah kebaikan. Tentu setiap kebaikan kita support. Tapi ketika kita membutuhkan ya kita dengan bijak juga untuk jangan lupa menagih kepada yang berhutang kepada kita. Karena ya salah satu kewajiban orang yang memiliki piutang itu menagihnya. Bahwa kemudian ternyata ya kan belum bisa tertagih, ya kita memang harus cari solusi lain untuk bagaimana menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga itulah pentingnya kita perencanaan. Ketika merencanakan sesuatu yang ada dana darurat, ya jangan dipinjamkan ke orang lain, gitu kan. Memang kita menolong orang lain, tapi jangan sampai kita justru tidak menolong keluarga kita sendiri, gitu kira-kira gitu. Nah, sehingga kita perlu prioritas. Tapi kalau memang kebutuhan kita ini suatu kebutuhan yang masih bisa ditunda, masih bisa mungkin planning kan dengan baik dari sekarang. Jangan sampai hal ini memicu keributan lah di dalam rumah tangga kita. Oke, dari Pak Eko sedikit Pak, sarannya kalau misalkan ya juga kasusnya mungkin terjerat hutangnya tuh nggak hanya yang kayak gini ya, tapi juga banyak yang lain. Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang kalau dengan saudara ya, menurut saya nih hindarilah utang piutang. Kalau ada yang membutuhkan dan kita tahu itu memang sangat membutuhkan, ya kita bantu gitu. Nah, kalau memang jatuhnya utang, memang lebih baik itu masing-masing pasangan, maksudnya masing-masing pasangan kita dengan istri yang mengutangi maupun saudara atau ipar yang berhutang itu pasangannya juga tahu, dan kalau bisa kalau memang itu dibilang utang ya harus ada hitam di atas putih, Mbak Ola. Oke. Ini untuk bukan soal percaya atau tidak percaya, tetapi di dalam agama pun itu sangat disarankan ketika kita melakukan utang piutang itu harus ditulis ya, dan perlu ada saksi ya. Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti ini. Baik, baik. Mas Malik, terakhir ini menutup ya, kalau dalam periode kita lagi masih berutang supaya stabil keuangan kita begitu ya, nggak goyang-goyang amat, singkat saja, apa saran Mas Malik? Yang pertama Mbak terkait stabilitas, ya perlu kita atur ya kebutuhan kita yang mana yang pasti perlu, apa yang keinginan aja gitu. Kemudian juga perlulah kita punya asuransi, memang kalau misalkan kita ada risiko kesehatan atau apapun itu, kita bisa menjaga stabilitas keuangan kita sendiri. Baik. Atau kalau lebih bagus lagi, kita bisa mendiversifikasi sumber penghasilan kita. Jadi kalau misalkan ada salah satu penghasilan misalkan utama lagi down gitu kan, entah alasannya kenapa gitu, kita bisa masih ada sumber penghasilan yang lain. Ya. Ini selalu sarannya Pak Teguh, Pak Eko begitu ya. Kalau nekan pengeluaran susah ya udah memperbesar penghasilan begitu ya, cari lagi yang lainnya gitu ya. Sama punya dana darurat, Mbak Ola ya. Dana Sama. darurat kalau kita punya utang itu paling nggak dana daruratnya 12 kali itu. Iya. Oke. Baik, Pak Eko, Pak Teguh, mohon izin kita harus sudahi perbincangan kita pagi hari ini. Terima kasih sekali buat Mas Abdul Malik, CFA dari BNI Asset Management. Di kesempatan pagi hari ini sudah berbagi. Kita jumpa kembali minggu depan ya. Sehat-sehat untuk Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selain untuk Pak Teguh kembali ke Jakarta ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ola. Kami Mas pamit. Malik, terima kasih, Pak Teguh. Saya Ola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Abdul Malik. Smart Financial Wisdom.
Smart Smart way way to to happiness. happiness. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko Pak Anda Teguh. baru saja menyimak Smart Mas Financial Wahid. Wisdom, Pamit membangun ya. literasi dan Pak Eko inklusi Pak Teguh, keuangan nanti kita masyarakat berupdate ya. Indonesia Oke. Terima bersama kasih. Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management.